Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 keuangan bisnis akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Break-Even Point Analysis. Pengertian Break-Even Point Analysis yaitu adalah suatu titik tertentu di mana pengeluaran atau biaya pendapatan berada pada posisi yang seimbang sehingga tidak terdapat kerugian ataupun keuntungan. Pengertian break-even point menurut para ahli. Yang pertama itu Julian Yamit. Menurut Julian Yamit ini pada tahun 1998 yaitu suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya. Total revenue sama dengan itu total cost. Yang kedua menurut Henny Shimamura pada tahun 2012 yaitu volume penjualan di mana jumlah pendapatan dan jumlah bebannya sama, tidak ada laba maupun rugi bersih. Yang ketiga itu menurut S. Munawir pada tahun 2002. Pengertian BEP adalah suatu keadaan di mana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Total penghasilan yaitu sama dengan total biaya. Tujuan analisis break-even point ini yaitu yang pertama untuk menekan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas, sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Yang kedua itu menentukan harga produk dengan penuh perhitungan, sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki. Yang ketiga meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Untuk manfaat dan kegunaan analisis break-even point atau titik impas ini yaitu yang pertama jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua yaitu jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Untuk komponen BEP yaitu yang pertama biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang konstan jika perusahaan melakukan kegiatan produksi ataupun tidak melakukan produksi. Contohnya biaya tetap ini yaitu gaji tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, biaya peralatan, dan lain sebagainya. Yang kedua biaya variabel. Variabel ini biaya per unit di mana sifatnya dinamis tergantung pada tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, maka biaya variabel akan meningkat. Contoh biaya variabel yaitu biaya listrik, biaya bahan baku, biaya kantong plastik, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu harga penjualan. Harga penjualan ini yaitu harga jual yang ditetapkan per unit barang atau jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Jenis biaya berdasarkan break-even point. Yang pertama itu variable cost. Variable cost ini atau biaya variabel merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variabel cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Yang kedua, fixed cost, biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu function of time sehingga biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contohnya biaya sewa, depresiasi, bunga, berproduksi atau tidaknya perusahaan, biaya ini tetap dikeluarkan. Yang tiga, semi variable cost. Semi variable cost ini merupakan
jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Contoh BEP ya. Misalnya ada seorang pengusaha baru yang mendirikan bisnis pabrik kaos. Setiap bulan produksi pabrik tersebut itu 50 kaos. Sedangkan harga per buah kaos ini 50.000. Untuk biaya variabel per kaos rata-rata 30.000. Dan rata-rata biaya tetap tahunan yaitu 2 juta rupiah. Pertanyaannya yaitu berapa jumlah sepatu yang harus diproduksi dan harga per kaos agar mencapai BEP. Pertama-tama yaitu hitung terlebih dahulu jumlah kaos yang diproduksi supaya mencapai titik impas atau BEP. Yang pertama BEP unit produk. Ini FC itu fixed cost, biaya tetap, dibagi P, terus dikurangi VC, variable cost, biaya variabel, yaitu untuk FC-nya 2 juta rupiah dibagi 50 dikurangi 30 sama dengan 100 buah kaos. Ini yang harus diproduksi agar mencapai BEP. Kalau BEP yang unit rupiah itu FC dibagi 1 dikurangi VC dibagi P, yaitu sama dengan 2 juta rupiah dibagi 1 dikurangi 30.000 dibagi 50 sama dengan itu 5 juta rupiah. Maka pabrik tersebut harus memperoleh keuntungan atau omset sebesar 5 juta rupiah untuk mencapai BEP. Kalau untuk membuktikan apakah hitungan tersebut benar, dengan mengalihkan unit BEP dikali harga per unit, yaitu sama dengan 100 dikali 50.000 sama dengan 50 juta rupiah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada pertanyaan, sanggahan, atau tambahan, silahkan tulis di komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.